semuanya, welcome to FLCC Online Service. Kalian semua dalam keadaan sehat kan? Jangan lupa untuk tetap stay at home sesuai himbauan pemerintah dan yang pastinya terus berdoa supaya semua kondisi ini menjadi lebih baik. Karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari siapkan hati kita, catatan dan Alkitab kita, karena yang pastinya kita harus agresif dan antusias ketika mendengarkan firman Tuhan. So, enjoy the service! Dalam tanganmu ku percayakan seluruh masa depanku dan pengharapanku. Dalam pemeliharaanmu ku berikan hatiku, serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Ku mengabdikan hidupku sepenuhnya kepada rencanamu. Bentuklah hidupku meskipun tak sesuai keinginanku, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Dalam tanganmu ku percayakan seluruh masa depanku dan pengharapanku. Dalam pemeliharaanmu ku berikan hatiku, serahkan segalanya kepadamu Tuhan. Ku mengabdikan hidupku sepenuhnya kepada rencanamu. Bentuklah hidupku meskipun tak sesuai keinginanku, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Biar kehendakmu saja Tuhan. I surrender all to you, Jesus. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Ku berserah penuh padamu.
I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Yes, Jesus. Ready to praise our God? Yes. Let's dance for Jesus. Hey, hey. Let's sing. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus kuatku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus kuatku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Takkan pernah goyah keyakinanmu pada diriku, Yesus Tuhanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus kuatku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Yes, thank you Jesus. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code atau rekening GBI WTC yang nanti akan tim multimedia taruh di sekitar sini. Nah, sebelum kita memberi, kita juga percaya, yakin bahwa apapun yang kita tabur di masa-masa ini, kita percaya kita juga pasti akan menuainya. Oke, sekarang mari kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami,
komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai dalam nama Yesus. Amin. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tajam dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom teman-teman, sekarang kita masuk ke series Now and Later minggu yang keempat. Jadi di tiga minggu sebelumnya kita udah belajar bagaimana hal-hal yang kita kerjakan sekarang itu berdampak pada masa depan dan juga tentunya menentukan masa depan. Nah, sekarang saya akan membawakan sebuah perspektif yang baru juga bagaimana hal-hal yang kita tentukan sekarang itu berdampak ke dalam masa depan. Dalam hal ini adalah bagaimana kita menangani sebuah konflik. Yuk sebelum saya mulai lebih jauh kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih ya Bapa buat hadirat-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi perenungan hati hamba Tuhan, apa yang menjadi perkataan mulut hamba itu berkenan di hadapan Engkau. Dan itu boleh Tuhan menjadi sebuah firman yang tumbuh subur di setiap hati yang mendengar ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran Bapa, bahwa Engkau adalah kebenaran Bapa yang menuntun kami ya Bapa dan menjaga kami dan melindungi kami dan kami ingin hidup ya Bapa untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. So sebelum masuk lebih dalam, gue pengen tanya nih sama teman-teman. Kira-kira apa hal-hal yang teman-teman anggap itu menyebalkan, mengganggu atau mungkin bahasanya annoying. Kalau bahasa Inggrisnya, what are the things we find generally annoying. Nah, bagi saya itu adalah kalau misalkan ada orang yang melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu cuma dilakuin. Contoh misalkan dia beli kopi nih, dia beli kopi terus dia tusuk kopinya pakai sedotan gitu ya, atau ya dia pakai sedotan, cuma dia minum nggak dari sedotan, minum dari gelas gitu. Terus saya merasa bahwa buat apa lu tusuk gitu kopinya gitu loh, kayak buang-buang energi lo walaupun cuma 2-3 kalori gitu. Dan gue merasa bahwa itu aneh. Jadi kalau kayak ada hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, tapi dilakukan itu aneh gitu. Atau mungkin gue cukup nggak suka kalau misalkan gue di satu ruangan terus gue pakai baju yang sama orang lain. Tuh gue ya agak annoying gitu bagi gue, kayak gitu kan, kayak gitu, kayak kita saudara kembar apa gimana gitu, kayak pakai baju yang sama. Terus tapi mungkin ada juga hal yang lain gitu, misalkan kalau kalian lihat orang buang yang sampah sembarangan gitu, bawaannya emosi gitu kan, atau kalau misalkan atau terganggu, atau kalau misalnya makan kan sendoknya bergemerincing sama piringnya gitu, atau ada orang yang di masa-masa COVID-19 ini bersin tapi haci gitu, kayak pengen nyebar-nyebarin gitu loh, kayak ini COVID gitu kan. Kayak mungkin ada hal-hal yang teman-teman juga bisa pikir, apa sih hal-hal yang biasanya kalau gue lihat itu gue merasa kayak risih gitu, terganggu gitu kan. Tapi pada akhirnya meskipun hal itu mengganggu kita, tapi ya hal itu udah gitu ya. Kalau cuman hal yang sepele aja udah hal yang lewat gitu kalau udah selesai gitu kan. Tapi bagaimana kalau misalkan hal tersebut sesuatu yang bukan hanya mengganggu, tapi juga menyakiti. Misalkan kita disakitin gitu, kita diperlakukan tidak adil gitu. Kayaknya gue udah ngelakuin semua yang gue bisa gitu, bagian gue di pekerjaan, di kuliah gitu, tapi gue gak dihargai gitu kan. Atau mungkin gue dimarahin atas alasan-alasan yang sebenarnya gue gak salah gitu. Dan berbagai macam hal lainnya. Jadi how about things that not only annoy us gitu, bukan hanya mengganggu kita, tapi juga
menyakiti kita. Nah, masalahnya adalah suka nggak suka, maaf teman-teman, bahwa hal-hal yang menyakiti kita, yang diperbuat orang lain kepada kita itu bukanlah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Suka nggak suka, kita pasti mengalaminya. Gitu, kita nggak tahu kapan gitu kan, tapi pasti kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain akan katakan, apa yang orang lain akan perbuat, apa yang orang lain akan rencanakan dalam hidup kita. Tiba-tiba mungkin masuk salah sedikit gitu ya di kantor dimarahin abis-abisan gitu, atau kalian udah bilangin ke teman kantor kalian gitu atau teman kuliah kalian, jangan dikopas ya, nanti ketahuan kita plagiat sama dosen. Jangan dikopas ya, dikopas masih gitu kan. Dia bilang bordernya jangan warna merah ya, tiba-tiba bordernya warna merah gitu, kayak lu nggak ngerti kata jangan apa gimana gitu. Bagi lu jangan tuh sama dengan silahkan gitu kan. Jadi disakiti orang itu adalah sesuatu yang inevitable gitu, pasti akan terjadi. Bahkan Yesus pun disakiti oleh orang-orang terdekat, bukan hanya sekedar fisik, tapi juga secara emosional gitu, karena dia dikhianatin gitu kan. Dia bilang, Petrus, lu hianatin gua, kagak Yesus, bentar, lu mati gua juga mati. Tapi di tengah situasi yang sulit dia kayak, maaf Tuhan Yesus, kayaknya tadi gue lupa gue ngomong apa gitu kan, dia menyangkal 3 kali gitu. Jadi suka gak suka, kita pasti akan disakiti. Nah permasalahannya adalah sekarang kita diperhadapkan kepada sebuah situasi ketika kita bukan hanya diganggu tapi juga disakiti, apa yang akan gue lakukan sekarang? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bagaimana caranya kita akan merespon? Tapi sebelumnya, biasa itu kalau berdasarkan urutan ya, pasti kan ada sebuah aksi gitu kan dilakukan oleh orang lain. Terus kita diperhadapkan ke sebuah, mungkin ada pilihan, ada jeda sampai kita melakukan sebuah reaksi gitu kan. Kalian melakukan keputusan gitu, misalkan kalian marah, kalian tonjok orang itu gitu, atau kalian kabur, sedih gitu kan. Pasti ada momen dimana ketika kita diperhadapkan kepada sesuatu, kita ada momen kita berpikir gitu. Kita meresepsi apa yang terjadi, apa yang orang lain itu lakukan dalam hidup kita. Gitu kan. Terus sebelum kita akhirnya mengambil sebuah keputusan. Tapi kadang-kadang kalau misalkan orang, bukan kadang-kadang justru seringnya adalah ketika orang memperlakukan kita tidak adil, kita kan pasti berpikir, wah gue udah ditreated gitu, gue diperlakukan gak adil nih. Kita mulai mempertimbangkan apa yang udah gue kasih ke dia, apa yang dia udah kembalikan ke gue gitu kan. Terus kita mungkin merasa bahwa kayaknya gue udah banyak disalin, gue banyak udah ngelakuin banyak buat organisasi ini, tapi gue gak pernah dimengerti. Gue udah melakukan banyak buat perusahaan ini, tapi gue gak pernah dihargai. Itu udah melakukan banyak untuk komunitas ini, mungkin buat youth, tapi gue kayak gak pernah dihargain gitu kan. Kita mulai berpikir di tengah-tengah, sebelum kita melakukan sebuah keputusan untuk merespon, kita pasti berpikir banyak hal, dan biasanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan diri kita itu. Gue udah diperlakukan gak adil, gue diperlakukan tidak baik, gue diperlakukan gak selayaknya gitu kan. Justru ketika hal itu terjadi, ketika kita merasa marah, kita merasa sedih gitu kan, kita fokus kepada seringkali diri kita sendiri. Kita berpikir, gue dicurangin nih, intinya biar simpel, gue dicurangin. Gitu kan, kita berpikir bahwa apa yang diperlakukan itu not due or fair gitu kan, atau kita merasa bahwa seharusnya gue dapet hal yang lebih baik, atau kita pikir bahwa Tuhan ini gak sesuai dengan yang gue rencanakan. Gue udah plan gitu kan, gue masuk ke organisasi ini setahun, tiba-tiba gue naik ketua, tapi tiba-tiba di tengah-tengah gue dihianatin sama anggota gue sendiri. Ya banyak hal gitu kan, gue udah plan, gue punya tim yang kuat, tiba-tiba dirotasi sama senior gue, sama atasan gue divisinya. Jadi gue kerja sama si bangor gitu, si pemalas. Jadi gue bilang bordernya jangan merah, tapi masih dibuat bordernya merah gitu kan. Jadi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, yang akan kita alami yang menyakiti kita, bukan hanya mengganggu. Dan di tengah-tengah momen kita disakiti, kita sering berpikir bahwa bagaimana kita menempatkan diri kita tuh dipersalahkan, kita udah salah. Kita yang harusnya mendapat hal perlakuan lebih baik, tapi kita disalahin. Kita diperlakukan nggak adil. Mungkin teman-teman bisa berpikir sejenak bagaimana diperlakukan dengan nggak adil. Dan saya rasa sebuah kata nggak adil itu seringkali yang memicu orang untuk adanya konflik. Karena orang berpikir bahwa gue diperlakukan dengan nggak adil. Gue udah kerja setahun, gaji nggak pernah naik. Gue udah kerja nih, udah gue banting tulang perusahaan ini, tapi dia gajinya lebih tinggi. Dia kerjanya main Mobile Legends mulu tiap kali di kantor gitu loh. Jadi kayak ketika kita merasa diperlakukan nggak adil tuh seringkali itu membuat konflik itu terjadi.
Nah, dan hari ini kita akan belajar gitu ya, sebuah kata mengenai bagaimana hal yang kita lakukan sekarang yang bisa berdampak baik gitu ke depannya, apa yang kita lakukan now bisa berdampak later dalam hal kita menghadapi sebuah konflik. Dan sebuah kata yang menurut saya satu kata powerful ini adalah patience atau kesabaran. Nah, patience itu apa sih? Saya lihat gitu Google gitu. Patience adalah kalian bisa lihat nanti di slide yang ada. Saya yakin Ko Martin akan mengedit dengan sangat baik gitu ya. Jadi patience itu adalah sesuai yang saya bold itu the ability bla 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 to suffer without complaining or becoming annoyed. Jadi kemampuan untuk kita menderita tapi kita nggak komplain gitu. Kita tetap menjalaninya dan nggak merasa terganggu atau tersakiti begitu besar gitu. Jadi kita tetap suffer without complain gitu kan. Sebaliknya impatience itu artinya adalah being annoyed by someone's mistake gitu. Jadi kalau orang lain misalkan orang lain salah gitu ya dengan memperlakukan kalian dengan gak baik, dengan curang, dengan gak adil, dengan gak selayaknya, kita impatience sama orang itu. Kita jadi kehilangan kesabaran sama orang gitu. Misalkan kalau pacaran atau gimana atau pekerjaan atau kuliah gitu, organisasi. Nah, secara apa ya, kalau gue bisa lebih artiin secara biblical konteksnya gitu ya, patience itu adalah bagaimana kita keep our contentment gitu, kita our satisfaction dan kepuasan kita, kecukupan kita di dalam janji-janji Tuhan, di dalam sukacita dari Tuhan, di dalam apa yang Tuhan kerjakan buat kita sekarang ketika hal-hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan atau kita harapkan. Apapun, jadi bagaimana kita tetap keep our contentment gitu, bagaimana kita tetap menjaga kepuasan kita di dalam janji Tuhan, di dalam sukacita dari Tuhan, di dalam apa yang Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan sedang kerjakan, meskipun hal-hal yang kita alami itu nggak sesuai yang kita pengen. Nah, untuk itu gue akan buka satu ayat gitu ya, di Amsal 19 ayat 11 yang bilang bahwa a person's wisdom yields patience. It is one's glory to overlook an offense. Atau bahasa Indonesianya, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Versi Amplified Bible bilang bahwa good sense and discretion make a man slow to anger. It is his honor and glory to overlook transgressions or an offense without seeking revenge and harboring resentment. Jadi adalah hal yang bijak gitu ya, bahwa Amsal berkata kalau kita itu sabar. Dalam hal ini adalah kita memaafkan overlooks daripada sebuah pelanggaran, an offense. Untuk lebih jelasnya, Amplified Bible bilang adalah bijak seseorang gitu kalau misalkan dia slow to anger. Tidak cepat untuk marah. Dan enggak menyimpan dendam, enggak menyimpan dengki dan menyimpan kepahitan gitu kan. Jadi patience ini juga berbicara bagaimana skill kita untuk bukan skill kita untuk tidak cepat untuk marah gitu, lebih memikirkan dulu segala sesuatunya gitu kan. Dan mungkin gue akan menggunakan bahasa kita adding a pause gitu, kita taruh pause button gitu ya untuk berhenti sejenak gitu kan. Dan enggak bergerak gitu ya, hanya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Karena faktanya teman-teman bahwa apa yang kita rasakan itu tidaklah selalu benar. Kita nggak harus selalu bergerak berdasarkan perasaan kita. Karena perasaan itu merupakan hal yang bersifat subjektif dan bukan kebenaran. Apa yang merupakan kebenaran adalah firman Tuhan. Apa yang merupakan kebenaran adalah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Memang ketika dalam dalam situasi nggak selalu gampang gitu kan. Itulah mengapa ada Roh Kudus yang Tuhan taruh gitu kan dalam kita. Dan akan saya bahas nanti. Tapi kita nggak harus bergerak sesuai dengan apa yang kita rasakan. Gue pengen marah gitu kan. Gue nggak suka menunjukkan kegasukan gue gitu kan. Jadi wisdom itu juga berbicara tentang slow to angry. Gitu, dan memaafkan pelanggaran gitu. Overlook an offense. Yakobus 1 ayat 19-20 bilang bahwa understand this my dear brothers. You must all be quick to listen, slow to speak and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Dibilang di situ bahwa
Saudara-saudara, hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apakah berarti kita nggak boleh marah? Jelas bukan gitu kan. Karena kita bilang bukan jangan marah, tapi lambatlah untuk marah. Slow to anger. Sebab amarah manusia yang dikerjakan, yang timbul hanya berdasarkan 3-5 detik gitu ya, jeda gitu daripada kita diperlakukan nggak salah, terus kita bereaksi, itu biasanya tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Coba kita pikir terakhir kapan kali kita bertindak berdasarkan, ada urgency feeling kita, emosi gitu ya, atau orang diperlakukan dengan nggak salah, tiba-tiba kita langsung aja ngomong gitu kan. Lu gitu kan, lu, oi gitu kan, atau doa ya pokoknya pasti kalian bisa berpikir bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang kalian pikir, ya harusnya gue gak gitu sih. Jadi slow to get angry, karena amarah yang tergesa-gesa tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, berbicara mengenai memaafkan sebuah pelanggaran, bagaimana kita bisa memaafkan pelanggaran gitu kan, apa maksudnya gitu kan, seperti yang tadi dibilang bahwa ketika kita diperhadapkan kepada sebuah perilaku, tindakan, perkataan yang menyakiti kita seringkali berpikir bahwa gue diperlakukan salah nih. Gue gak layak diperlakukan seperti ini. Gue gak selayaknya, gue diperlakukan dengan, karena kita seringkali fokusnya itu ya ke kita gitu loh. Fokusnya gua gitu. Gua diperlakukan dengan baik. Tuhan, I've been wrong gitu. I've been treated badly, I've been treated unjustly, semuanya gitu kan. I've been. Fokusnya adalah ke diri kita sendiri. Dan mungkin yang bisa kita kerjakan adalah kita mungkin bisa lihat bahwa mungkin dunia ini lebih besar daripada diri kita sendiri. Mungkin mungkin gue gak suka diginiin, tapi instead kita fokus gitu ya kepada diri kita sendiri doang, gue udah gini, tapi mungkin kita bisa lihat bigger picture-nya gitu kan. Bahwa kira-kira kenapa ya dia begitu sama gue? Kira-kira apa sih yang membuat dia berlaku itu kepada gue? Jadi fokusnya itu dipindahkan gitu dari diri kita sendiri, tapi beyond ourselves gitu, bukan hanya diri kita sendiri, termasuk orang-orang yang berperan dalam melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Entah bos kita, entah senior kita, entah orang tua kita, entah adik kita, entah teman dalam satu organisasi gitu. Atau tadi teman itu yang ngebangor gitu kan, yang gue bilang bordernya warna merah tapi jangan warna merah tapi tetap warna merah gitu kan. Dan Yakobus 1 dibilang mengatakan bahwa cepatlah untuk mendengar. Dia berbicara bahwa ada hal-hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita putuskan kalau kita nggak hanya bertindak berdasarkan 3-5 detik perasaan kita bagaimana telah dipersalahkan. Ketika kita menghadapi konflik sama orang lain. Contoh di Alkitab gitu ya, gue akan ambil dari apa yang Yesus dan juga Petrus gitu yang dalam hubungan mereka gitu. Seperti yang gue bilang di awal bahwa Petrus ini mengkhianati Yesus gitu kan, dibilang Tuhan, slow Tuhan, lu mati, gue mati gitu ya, kesannya bahasa sekarang, lu mati, gue mati gitu kan. Tapi dia di momen-momen tersulit dia menyangkal Yesus 3 kali gitu kan, dan tapi Yesus bersabar sama Petrus. Yesus nggak bilang petir, sambar nggak tuh orang gitu ya. Kalau nggak, kita nggak pernah lihat kitab 1 Petrus, 2 Petrus gitu ya. Tuhan Yesus bersifat sabar gitu ya sama Petrus gitu kan. Dan dalam sisinya Petrus tuh dia benar-benar ketika dia udah menyangkal Yesus, dia tuh ya itu mungkin titik terendah dalam hidup dia meninggalkan panggilan dia gitu kan. Dan kita melihat bahwa ternyata Petrus itu adalah orang yang insecure akan dirinya. Kayak belaga berani dan cuman ngomong doang gitu. Terlepas dari kelihatan dia keren gitu, motong kuping orang kan, gitu kan. Cuman kita bisa melihat bahwa bigger picture-nya adalah mungkin Yesus merasa bahwa, wah gue gak adil, gue disangkal nih. Kalau dia terus berpikir bahwa, Petrus gue selama 3,5 tahun gue udah muridin lu loh. Tapi lu hianatin gue. Tapi Yesus gak cuma berpikir tentang dirinya gitu, yang sama seperti kita tahu, bahwa dia berpikir bahwa, apa sih yang buat Petrus kayak bisa begitu. Dan karena dia udah bilang dari awal, Petrus lu bakal nyangkal gue 3 kali, karena gue tahu deep down tuh lu orangnya insecure, lu takut juga gitu loh. Dan lu ngomong bukan berdasarkan hati lu, cuman berdasarkan ya sesaat doang. Yesus tahu bilang lu bakal nyangkal gua. Makanya Yesus tetap sabar sama Petrus, bahkan ketika Petrus benar-benar menyangkal dia gitu kan. Akhirnya Petrus begitu melihat kesabaran Yesus yang luar biasa dalam hidup dia bilang di dalam suratnya dia, iya benar dalam suratnya sih. Dalam surat
Petrus di 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15 dibilang bahwa the Lord isn't really being slow about his promise as some people think. No, he is being patient for your sake. Blah 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 blah. Our Lord's patience gives people time to be safe. This is what our beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him. Jadi Petrus berkata bahwa no, God itu being patient sama lo. Dibilang bahwa he does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent and remember our Lord's patience gives people time to be safe. Tapi Petrus bisa melihat bahwa wah gue menerima sebuah kesabaran yang begitu besar dan begitu yang gue nggak layak, tapi Tuhan kasih sama gue. Dan di 2 Petrus itu dia mengingatkan kembali bahwa itu Tuhan tuh Tuhan yang sabar. Oleh karena Tuhan sabar, gue bisa jadi kayak gue sekarang gitu loh. Dan dia menerima kesabaran Tuhan yang luar biasa. Bahkan Paulus pun bilang di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 dibilang bahwa even though I used to blaspheme the name of Christ in my insolence, I persecuted his people, but God had mercy on me. Tuhan punya belas kasihan sama gue. God had mercy on me. Tuhan punya kesabaran sama gue. God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Kalau Tuhan bisa sabar sama worst sinners, dan kita adalah Christ follower, kita pengikut Yesus, yang kita melepas kedagingan kita gitu untuk tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita, well kita harusnya bisa juga memaafkan bahkan ke orang-orang yang udah memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan tidak layak. Atau mungkin kita bisa lihat ke ceritanya Petrus dan juga Yusuf sama saudaranya. Dia 17 tahun dia dijahatin di umur 17, akhirnya kita tahu lah sama-sama ceritanya dijebak Tante Poti gitu kan, masukin penjara, di penjara masih udah bilang, lu ntar inget gue ya kalau lu keluar dari penjara gitu ya, ke salah satu pejabatnya Firaun gitu ya, tukang pialanya, terus bilang akhirnya dilupain juga gitu kan, dan akhirnya ya sampai akhirnya Tuhan angkat dia di usia dia sekitar 13 tahun gitu. Dia diperlakukan gagal, tapi dia punya patience dan dia merasa ada kepuasan, ada contentment dalam God's promises, dalam God's joy, dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Makanya dia bisa bilang ke saudara-saudaranya bahwa lu jahat sama gue, saudara mungkin takut gitu ya Petrus, si Yusuf itu udah jadi orang yang berkuasa. Ya, you meant evil for me, but God meant good. God meant it for good. Di Kejadian 50 ayat 19 sampai 20 bilang, you meant evil against me, but God meant it for good. Lu punya tujuan, Tuhan juga punya tujuan dalam apa yang lu kerjakan buat hidup gue. Dia merasa bahwa ada goods-nya Tuhan. Makanya tadi ya gue bilang bahwa being patient gitu ya di dalam iman kita adalah bahwa kita merasa cukup gitu. Kita merasa being content sama God's promises, God's joy, God's doing in our life, even though apa yang terjadi dalam hidup kita itu nggak sesuai yang kita harapkan. Pengkhotbah 7 ayat 8-9 bilang bahwa a wise person does not think he is the center of this world. Pengkhotbah 7 ayat 8 ayat 9 bilang bahwa finishing is better than starting. Passion is better than pride. Makanya tadi gue bilang mengapa kita harus kadang-kadang kita harus shift fokus kita gitu. Bukan gua, tapi juga ada bigger story daripada itu mengapa mereka melakukan itu. Bahwa lawan patience itu adalah pride gitu. Lawan kesabaran adalah ya keangkuhan gitu. Keangkuhan itu berfokus kepada diri kita sendiri gitu, kepada gua dan gua. Tapi kita bersama-sama mengerti bahwa di dalam perjalanan kita bersama Yesus, kita ini bukan menjadi pusat dan orang-orang lain itu berputar di sekitar kita. Tapi kita menjadi pihak gitu yang sama-sama berputar mengelilingi tujuan kemuliaan Tuhan, God's glorious purpose. Jadi ketika kita diperhadapkan pada situasi orang lain melakukan kita dengan tidak layak, dengan tidak adil, bukan bagian kita gitu untuk merasa bukan bagian kita untuk menjudge orang itu, bukan bagian kita untuk
dan gak sebaiknya kita dalam jeda yang singkat kita langsung melakukan marah gitu, misalkan mengambil keputusan-keputusan yang hanya mungkin jedanya untuk berpikir 3-5 detik gitu, yang seringkali itu menghasilkan sebuah tindakan, perkataan yang kita gak bisa tarik lagi dan kita menyesal di kemudian hari. Jadi Pengkhotbah 7:8-9 bilang bahwa patience is better than pride. Control your temper, for anger labels you a fool. Sementara orang yang nggak bijak adalah mereka merasa bahwa gua tahu segalanya, gua pusatnya. Jadi either gua dapat apa yang gua mau gitu, either gua dapat apa yang gua mau, yang gua layak, atau lu dapat apa yang gua pikir lu layak. Dan until then gua nggak akan puas. Dan itu sebuah pemikiran yang sungguh sempit gitu, yang ngelihat diri kita sendiri gitu, ngelihat bahwa gua adalah pusatnya, gua yang harus gitu. Mungkin memang lu selayaknya gak diperlakukan seperti itu. Maaf teman-teman kalau kalian dalam posisi kalian diperlakukan gak layak sama orang lain. Tapi seperti yang Yusuf bilang bahwa mungkin even kalau orang itu meant evil untuk lu, God meant it for good. Dan kita harus bisa merasa cukup gitu di dalam janji-janji Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, meskipun hal yang kita alami itu enggak sesuai yang kita inginkan. Nah bagaimana, bottom line-nya adalah patient people knows there is more to the story. Bukan hanya tentang dirinya, tapi juga orang-orang yang bahkan bersikap tidak baik kepada dia. So patient people know there is more to the story. Nah bagaimana melakukannya? Yang pertama gitu ya, itu dimulai dengan mengerti bahwa setiap orang tuh punya cerita. Setiap orang punya cerita. Gue punya cerita sedikit gitu ya. Jadi dulu pas gue SMP ya gitu, atau gue SMA 1 ya. Pokoknya SMP gitu lah. Gue sering ke gereja tuh jalan sama orang tua gue. Gue jalan kaki dan kadang-kadang kan ke rumah gue kan di Villa Melati Blok SR gitu. Jadi kan jalan lewat sisir depan RGB gitu kan. Terus seringkali ketika acaranya malam gitu, atau ya pokoknya kalau acara gereja, orang gereja kan suka lewat masuk gitu kan. Dan dia suka nawarin kita tumpangan. Dan waktu itu gue merasa gue malu gitu. Gue tiap kali jalan ke gereja ada aja yang nawarin tumpangan gitu kan. Jadi berkali-kali dan waktu itu gue lupa kenapa, tapi gue bener-bener marah sama mama gue waktu itu. Karena kita tuh berdua ya, acara apa ya pokoknya di tengah minggu malam-malam itu gue udah sepanjang pulang itu gue cuma bisa bilang, kenapa sih kita harus numpang orang, kenapa sih kita harus jalan gitu. Gue ngoceh dari gereja gitu sampai ke rumah, gue cuma ngoceh, ini gak adil gitu. Gue marah, gue losing patience gue sama nyokap gue waktu itu, dan gue merasa bahwa gue malu, bottom line gue malu, gue harus jalan. Dan gue harus karena ditumpangin, numpang orang gitu, gue malu. Akhirnya gue karena terus-terusan ngomel-ngomel gitu, nyokap gue juga agak-agak kesal. Tapi dia cuma bilang satu hal yang semenjak itu mengubah persepsi gue. Dia bilang bahwa emang pikir mama mau lihat kamu jalan doang gitu, maksudnya lihat kamu jalan terus gitu. Mama pikir mama mau bikin kamu malu gitu. Tapi emang kita gak punya mobil gitu, jadi ya jalan ke gereja gitu loh. Dan emang gak jauh kan dari rumah gue ke gereja, paling 15 menit, 10 menit kalau jalan gitu kan. Nah semenjak itu pas nyokap gue bilang itu cuma bisa diem. Gue gak tahu bahwa there is more to the story, bahwa nyokap gue itu sebenarnya care. Tapi emang gak ada mobil aja gitu lagi gitu loh. Jadi kita jalan, dan jalan juga gak salah gitu kan. Dan nyokap gue gak ada pengen bikin gue malu gitu kan. Gue cuma bisa diem aja waktu itu oleh satu kalimat itu, atau beberapa kalimat dari nyokap gue. Dan gue pikir bahwa gila, gue parah banget jadi anak gitu, cuma mikirin gue gak pengen malu, gue pengen punya mobil, gue pengen bisa jalan, gak usah numpang, gak usah berhadapan pada situasi yang gak enak, mau ke gereja ya, mau bareng gak gitu. Gue gak usah diperhadapkan kepada situasi yang gak enak itu, dan semenjak itu gue gak pernah malu lagi kalau gue jalan ke gereja gitu, karena gue tahu bahwa nyokap gue peduli sama gue, bahwa emang jalan juga gak ada salahnya, dan nyokap gue gak punya tujuan untuk memalukan gue gitu. Jadi ketika gue mengerti there is more to the story, akhirnya ya gue nggak, dan ketika gue belum mengerti itu, gue losing my patience gitu, kesabaran gue. Nah coba kita berpikir gitu, satu orang dalam lingkaran kita yang kita benar-benar susah merasa untuk sabar sama orang itu. Itu mungkin ada satu orang yang benar-benar kalian merasa bahwa kalau gue ngomong sama dia bawanya emosi gitu loh, bawanya kayaknya pengen gue jambak rambutnya atau gimana gitu kan, kayak orang itu
buat kalian tuh gampang kehilangan kesabaran karena kalian merasa dipersalahkan gitu, dan kalian punya emang nggak cocok gitu sama orang itu. Coba kepikir bahwa kenapa sih dia begitu gitu kan, latar belakang keluarga dia, latar belakang hubungan dia sama teman-temannya, hubungan dia sama orang tuanya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, patience itu merupakan fruit of the spirit, buah roh. Galatia 5 ayat 22 bilang bahwa but the Holy Spirit produces this kind of fruit, dan salah satunya adalah patience. Jadi ketika kita punya hubungan yang dekat kepada Roh Kudus, ketika kita lebih mendengarkan dalam keseharian kita daripada keinginan daging kita dalam hal-hal lainnya gitu. Kita lebih mendekatkan kita kepada Roh Kudus gitu kan. Kita akan lebih menunjukkan buah-buah itu dan kita akan lebih gampang untuk sabar. Nah, salah satu caranya adalah membaca Alkitab gitu kan. Ini udah diulang berkali-kali di TMIT Think Series bahwa baca Alkitab merupakan hal paling basic yang bisa kita kerjakan. Galatia 3 ayat 5 bilang bahwa I ask you once again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you obey the law? Of course not. It is because you believe the message you heard about Christ. Believe the message you heard about Christ. Jadi ada iman di situ, dan dari iman itu kita mengerjakannya, kita percaya, kita melakukannya. Setiap kali kita melakukan hal yang benar, ketika kita memperdalam hubungan kita, setiap kali kita melakukan hal yang benar, kita sedang memperdalam hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita membiarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan dengan kedagingan kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 bilang bahwa and I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads into all truth. Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan kita melakukan kebenaran itu, kita sedang mempererat hubungan kita lebih terkoneksi dengan Roh Kudus yang akan membuat kita lebih mudah untuk menunjukkan buah-buahnya. Berikutnya yang ketiga gitu, pause and pray gitu. Mungkin hanya bertindak berdasarkan pemikiran 3-5 menit itu bukan sebuah pilihan yang baik 3-5 detik. Tapi kita bisa pause and pray. Even Tuhan Yesus waktu ketika diperhadapkan kepada situasi yang berat sama dia pause and pray di Taman Getsemani. Kita juga bisa bawa pause sama Tuhan, pause dulu gitu. Mungkin lu kesel, mungkin lu kabur dulu mendingan kepala, dan lu Tuhan, gue udah melakukan gak adil nih, apa yang harus gue lakukan? Apakah layak gue untuk marah? Apakah layak gue untuk melakukan ini gitu? Apakah ada damai sejahtera ketika gue melakukan hal tersebut? Atau apakah Tuhan mau hal yang lain? Tolong Tuhan berbicara, tuntun gue dalam situasi yang gak enak itu. Dan terakhir yang keempat, kita juga kadang harus melakukan the talk gitu. Talk and remembering them gitu, mengingatkan mereka kepada goal, purpose, dan vision yang ada di dalam organisasi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan gitu kan. Sama seperti ketika Petrus udah meninggalkan dari penjala manusia balik ke penjala ikan gitu ya. Di Yohanes 21 ayat 15-17, Yesus bilang lagi ke Petrus, Petrus, lu mengasihi gua enggak? Iya Tuhan, lu tahu gue mengasihi lu. Oh kalau gitu gembalakan domba-domba gue. Hampir 3 kali. Dibilang, dan Yesus sedang melakukan, mengingatkan Petrus bahwa, dan melakukan pembicaraan bahwa, hey ingat bahwa tujuan lu adalah untuk jadi penjala manusia. Tujuan lu adalah untuk mengembalakan domba-domba Tuhan gitu kan. Umat-umat Tuhan gitu loh. So, jadi akhirnya Petrus balik lagi ke panggilan dia gitu kan. Mungkin bisa kita lakukan juga dalam organisasi-organisasi yang ada gitu. Mungkin ketika teman lu salah, teman kerja lu bisa bilang, tujuan divisi kita ini loh, kita membuat project ini. Dan apa yang lu lakukan itu nggak membantu untuk membuat project ini jadi lebih gampang. Jadi kita harus back kepada tujuan kita. Itu daripada, lu bisa kerja gak sih, lu punya otak kagak sih gitu. Daripada itu, ya gue yakin 1000% yakin bahwa akan jauh lebih baik daripada jauh lebih baik ketika kita ngomong seperti itu daripada kita ngomong, lu punya otak gak sih? Orang tua lu kasih makan apa? Ikan asin doang, gak pakai salmon gitu. Jadi gak punya omega 3 gitu, jadi gak bertumbuh otak lu gitu kan. Itu hal-hal yang lebih baik. Nah yang terakhir adalah bahwa gue harap meskipun kita nggak bisa mikir bagaimana, kita nggak bisa ngatur bagaimana orang lain memperlakukan hidup kita diberi kekuatan sama Tuhan untuk punya patience, punya endurance terhadap hal-hal yang orang lain perbuat dalam hidup kita. Sama seperti yang dikatakan di Kolose 1 ayat 11 yang dibilang bahwa we also pray, dan gue berdoa untuk kita semua bahwa you will be strengthened with all his glorious power, so you will have all the endurance
and patience you need. Biarlah kiranya kita punya endurance, ketahanan, kita punya ketekunan dan juga kesabaran dalam menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan ketika kita berfokus bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi kita melihat yang lebih besar bahwa gue ini berputar kepada sebuah center yang lebih besar, yaitu tujuan kemuliaan Tuhan, God's glorious purpose. Dan mungkin gue gak dapet semua hal yang gue pengen, tapi gue belajar cukup dengan sukacita Tuhan, dengan janji Tuhan, dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup gue. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya kami dapat sebuah hal yang baru, sebuah hal kebenaran Bapak. Bagaimana cara yang kami lakukan sekarang, apa yang kami lakukan terhadap sebuah konflik yang terjadi sekarang akan menentukan Tuhan apa yang terjadi bisa di masa depan ya Bapak. Dan kami percaya bahwa ketika kami membiarkan diri kami dipimpin oleh Engkau, oleh Roh Kudus Bapak yang memimpin kami ke dalam kebenaran dan tidak menuruti keinginan daging kami yang hanya berfokus kepada diri kami saja, tapi kami bisa melihat tujuan yang lebih besar. Kami yakin dengan hal itu Tuhan, kami bisa lebih sabar, kami bisa memuliakan Engkau Tuhan dengan apa yang kita kerjakan Tuhan. Berikan Tuhan, tolong kekuatan ya Bapak untuk menghadapi semuanya dengan tekun, dengan sabar ya Bapak. Dan kami mau merasa cukup ya Bapak di dalam janji-Mu, di dalam berkat-Mu, di dalam perkataan-Mu Tuhan, di dalam kebenaran-Mu dan dalam apa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus haleluya. Amin. Shalom FLCC, sesuai dengan himbauan dari senior pastor kita bahwa selama kita ibadah dari rumah, maka setiap minggunya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Maka daripada itu saya minta supaya semua kita mempersiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu. Dan Tuhan, ini waktunya kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menerima pengorbanan-Mu Tuhan ribuan tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara sudah mempersiapkan anggur dan roti, dimanapun saudara berada, mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari semua angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kacauan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Uraku dia murala banaya siambara kana ya rala barala 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 barala. Oh Jesus, thank you Lord untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk kami dan keluarga kami mengucap syukur. Kalau kami boleh hidup hari ini Tuhan, dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan. Ini semua karena karya-Mu Tuhan. Meskipun Kau dihina dan diinjak dan dihina oleh orang, diejek orang lain Tuhan, tapi Kau tetap berada di dalam agendanya sorga untuk menolong kami Tuhan. Kami belajar sebuah level melayani yang paling tinggi dari Engkau Yesus. Engkau merelakan tubuh-Mu Tuhan untuk setiap orang-orang yang percaya.
Bahkan mereka yang belum percaya pun Tuhan, darah-Mu tercurah bagi mereka. Oh, syambaraka dia morala bonaya siana dia marala naya siana naka dia marala. Terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Secara khusus hari ini Tuhan, kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya setiap kebenaran itu Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami. Kami tidak akan membiarkan iblis mencuri apa yang sudah Tuhan tanam dalam hidup kami. Benih kebenaran firman itu adalah milik kepunyaan kami. Kami mau percaya setiap perkataan Tuhan. Kami mau lakukan, kami mau kerjakan. Supaya hidup kami mengalami perubahan. Dan perubahan itu Tuhan bersifat selamanya. Kami gak lagi kembali kepada kehidupan lama kami. Kami gak perlu hidup di dalam ketakutan. Khususnya di masa-masa ini Tuhan, kami gak mau hidup kami Tuhan direnggut oleh ketakutan. Karena kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Sudah banyak bukti kami melihat bagaimana Tuhan menolong pendahulu-pendahulu kami. Kami gak pernah mau kecewa sama Tuhan. Kami gak pernah mau takut bahwa tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kami. Kami melihat bahwa setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah dibiarkan. Bahkan selai rambut kami jatuh pun Tuhan atas seizin Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas kami. Di masa-masa ini Tuhan, damai sejahtera adalah hal yang mahal dan sulit untuk dijumpai oleh banyak orang. Tapi biarlah kami, anak-anaknya Tuhan, damai sejahtera kami melimpah. Karena kami percaya kepada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera itu Tuhan bisa kami beri kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya kami gak menambah takut, kami gak menambah teror. Tapi kami akan menebarkan damai sejahtera. Sukacita kepada setiap orang yang kami jumpai. Karena kami terima itu Tuhan daripada-Mu. Damai sejahtera yang tidak pernah berujung. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, khusus untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang memperhatikan anak-anak muda. Di mana kami boleh beribadah, di mana kami difasilitasi dengan baik. Tuhan perbesar kapasitas FLCC, perbesar kapasitas setiap anak-anak muda di WTC Tuhan, di ibadah 4G. Bahkan Tuhan juga perbesar kapasitas Tuhan dari gereja kami GBWTC Tuhan. Aku berdoa supaya agenda Tuhan atas kami bisa terjadi dan tergenapi. Kalau Tuhan, kami sudah merencanakan Tuhan bahwa di Oktober akan minimal ada tiang pancang di gedung kami yang baru di tanah 12 hektar. Biarlah itu terjadi dalam nama Yesus. Karena bukankah setiap gereja-gereja perlu mempersiapkan diri. Karena kami tahu Tuhan, tidak lama lagi pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang belum pernah ada sebelumnya akan terjadi. Bukankah Tuhan sudah memberikan pesan ini melalui nabi-nabi-Mu Tuhan, bahwa Indonesia akan menjadi pintu gerbang utama pencurahan Roh Kudus yang paling besar dalam sepanjang sejarah umat-Mu Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, persiapkan gereja-gereja Tuhan khususnya di Indonesia. Aku memberkati Tuhan gereja-gereja lintas denominasi. Ini bukan waktunya gereja untuk saling menyerang, saling sikut satu dengan yang lain. Ini waktunya gereja bersatu hati, bergandeng tangan. Karena kami semua adalah di bawah satu komandonya Tuhan Yesus. Gereja akan menjadi contoh yang baik untuk menerima setiap orang-orang yang mungkin terluka, orang-orang yang tidak diterima dimanapun mereka berada sebelumnya. Biarlah rumah Tuhan menjadi tempat mereka untuk tinggal tenang. Dan jaminan Tuhan yang selama ini ada atas orang percaya turun atas mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar di masa-masa ini Tuhan, resesi, krisis ekonomi global tidak menghantam bangsa kami Tuhan. Kami tahu ini semua di luar kemampuan manusia. Ini waktunya semua orang-orang yang mengaku hebat, mereka akan tertegun melihat bagaimana tangan Tuhan turun membela setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bukankah Engkau berjanji apabila ada satu orang saja yang berdoa bagi bangsanya, maka bangsa itu tidak akan Tuhan hancurkan. Di sini kami berdoa mewakili bangsa kami Tuhan. Karena itu kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Shalom atas Indonesia, atas setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Di masa-masa yang serba tidak menentu ini Tuhan, kami gereja Tuhan
bisa menawarkan sesuatu yang pasti kepada bangsa kami, yaitu kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai Tuhan bangsa kami, jagai keluarga kami. Aku berdoa Tuhan, supaya kami tidak mengalami kekurangan satu hari pun di masa-masa ini Tuhan. Kami rindu melihat tangan-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Berkati orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati pekerjaan usaha kami, kuliah kami. Kami percaya tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tahun ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, ucap syukur untuk setiap firman-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus, biarlah menyertai hidup kita semua, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.